Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenherita. Saya di sini akan menjelaskan tentang perubahan bahasa pada kajian sosiolinguistik. Nah, apa itu perubahan bahasa dan apa saja contoh-contohnya dalam bahasa Indonesia? Ini dia penjelasannya. Apa itu perubahan bahasa? Perubahan bahasa dapat diartikan sebagai perubahan kaidah, entah kaidahnya direvisi atau menghilang dan muncul kaidah baru. Dan itu dapat terjadi pada semua tataran linguistik, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Nah, saya akan memberikan contoh-contohnya dari semua tataran linguistik ini dalam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama adalah fonologi. Pada zaman dahulu, fonem F, S, dan X itu tidak termasuk dalam khazanah fonem bahasa Indonesia. Namun, pada zaman sekarang yang kita ketahui, terdapat fonem F, S, dan X. Yang kedua adalah morfologi. Nah, pada zaman dahulu ini ada aturan tentang prefiks me dan pe. Nah, pada nomor pertama, jika dimulai dengan konsonan L, R, W, dan Y, itu tidak terjadi penasalan. Contohnya, rasa jadi merasa, perasa, waris, mewariskan. Nah, yang kedua, jika diawali dengan konsonan B dan P, itu diberi nasal M. Contohnya, bom, membom, pel, mempel. Nah, yang ketiga, bila diawali dengan konsonan D dan T, itu diberi nasal N. Contoh, tik jadi mentik. Nah, yang keempat, jika diawali dengan konsonan S, maka diberi nasal Y. Contoh, sah jadi menyahkan. Nah, yang kelima, jika diawali dengan konsonan G, K, dan H, itu diberi nasal N, G, atau eng. Nah, contohnya luar, mengeluarkan. Nah, pada zaman sekarang yang kita ketahui, itu munculnya alomorf menge dan penge. Mempel jadi mengepel, membom jadi mengebom, pentik jadi pengetik, seperti itu. Lalu, pada kajian sintaksis, nah, setiap kalimat aktif transitif harus selalu mempunyai objek. Ini pada zaman dahulu. Namun kenyataannya pada zaman sekarang tidak semua kalimat aktif transitif yang menggunakan objek. Jadi pada zaman sekarang yang sering kita dengar dalam berita, contohnya reporter melaporkan dari tempat kejadian. Nah, harusnya di sini melaporkan itu harus ada objek, melaporkan apa gitu. Namun pada zaman sekarang kalimat tersebut sudah dibenarkan. Lalu sekretaris itu sedang mengetik di ruangannya. Lalu contoh selanjutnya, dia mulai menulis sejak duduk di bangku SMP. Yang keempat yaitu leksikon. Perubahan bahasa dalam bidang leksikon atau kosakata itu dapat berarti bertambahnya kosakata baru, hilangnya kosakata lama, dan berubahnya makna kata. Nah, contoh kosakata yang sudah tidak digunakan lagi pada zaman sekarang itu kempa dan tingkap. Kita yang hidup di zaman sekarang pasti asing mengenal kata kempa dan tingkap. Nah, kempa itu mempunyai makna stempel dan tingkap itu jendela. Namun pada sekarang itu sudah tidak ada lagi kosakata seperti itu. Yang artinya kosakata itu sudah tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir adalah semantik. Nah, perubahan semantik ini umumnya perubahan makna butir-butir leksikal yang mungkin ada 3 kemungkinan: berubah total, berubah menjadi meluas maknanya, dan yang ketiga berubah menjadi menyempit maknanya. Nah, contohnya seperti pada video berikutnya. Contoh dari perubahan dalam bidang semantik yaitu ada total, ada memperluas makna, dan penyempitan makna. Nah, yang perubahan total itu contohnya pada kata pena. Zaman dahulu pena itu artinya bulu angsa. Namun pada zaman sekarang pena itu yang artinya alat untuk menulis. Nah, lalu perluasan makna itu pada kata saudara. Pada zaman dahulu pada kata saudara ini itu bermakna hanya satu darah, atau misal kakak, adik gitu. Nah, namun pada zaman sekarang kata saudara ini bisa bermakna juga teman gitu.
saudara, sesama muslim, atau sebagainya. Nah, yang terakhir ini penyempitan makna. Contohnya adalah pada kata sarjana. Sarjana itu pada zaman dahulu artinya itu pandai. Namun pada zaman sekarang mengalami penyempitan makna yang hanya berarti orang yang lulus dari perkuliahan gitu. Nah, itulah ya penjelasan tentang perubahan bahasa pada tataran linguistik dalam kajian sosiolinguistik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.